lagi merencanakan liburan ke Jepang? Kalau iya, ada beberapa update penting yang wajib kamu tahu sebelum berangkat. Ini masih lanjutan dari persiapan tripku ke Tokyo bersama keluarga, dan kali ini aku fokus ke perubahan-perubahan aturan terbaru. Soalnya, sistem perjalanan di Jepang itu terus berkembang, mulai dari aturan penerbangan yang baru, perubahan tiket kereta, update soal kartu Suica, sampai aturan baru Shinkansen. Nah, biar kamu, dan aku juga, tidak kaget atau kena masalah di tengah perjalanan, di video ini aku rangkum 9 update travel Jepang terbaru yang paling penting. Beberapa di antaranya bahkan sudah aku cek langsung dari sumber resmi supaya benar-benar akurat, karena ini menyangkut perjalanan asli keluargaku. Jadi, kalau kamu juga punya rencana ke Jepang dalam waktu dekat, catatan ini penting banget. Yuk, kita bahas satu persatu dari awal. Beberapa update ini terlihat sepele, tapi kalau tidak kamu ketahui dari awal, bisa bikin repot di tempat, mulai dari powerbank yang disita di bandara sampai kehabisan tiket kereta di musim ramai. Makanya, aku benar-benar meluangkan waktu untuk mencatat semuanya dengan detail. Ini gambaran 9 update yang akan kita bahas. Nomor 1, tiket kertas yang mulai berubah menjadi QR Code. Nomor 2, aturan baru soal powerbank di pesawat, dan ini penting banget. Nomor 3, biaya visa yang naik. Nomor 4, peringatan soal musim padat di bulan Agustus. Nomor 5, kabar soal Suica untuk pengguna Android. Nomor 6, akses dari Bandara Haneda yang akan makin mudah. Nomor 7, Bandara Narita yang sedang diperbesar. Nomor 8, pentingnya menyiapkan internet sebelum berangkat. Dan nomor 9, aturan baru soal Shinkansen. Aturan-aturan di Jepang memang terus berubah, dan ini semua aku catat supaya perjalanan keluarga kami nanti mulus dan tanpa kejutan yang tidak menyenangkan. Oke, kita mulai dari nomor 1. Aku urutkan dari yang paling praktis dan mendesak, seperti aturan bandara dan tiket, lalu ke perubahan jangka panjang seperti proyek bandara. Jadi bagian awal ini yang paling relevan kalau kamu berangkat dalam waktu dekat sepertiku. Update nomor 1, tiket kertas yang berubah menjadi QR Code. Tahukah kamu bahwa cara kita memakai tiket kereta di Jepang akan segera berubah? Junior East, perusahaan di balik kartu Suica, mengumumkan bahwa mulai musim semi tahun 2027, mereka akan mengganti tiket kertas jarak pendek dengan tiket QR Code secara bertahap. Jadi, kalau sekarang kamu membeli tiket kertas lalu memasukkannya ke mesin gerbang, nanti kamu cukup menempelkan atau memindai QR Code di tiketmu ke gerbang. Salah satu alasan perubahan ini adalah untuk mengurangi dampak lingkungan, karena tiket kertas saat ini punya lapisan magnet yang membuatnya sulit didaur ulang. Tiket QR yang baru juga ukurannya akan lebih besar dari tiket sekarang. Tapi tenang, ini kabar baiknya. Kartu IC seperti Suica dan Pasmo tetap akan berfungsi seperti biasa. Jadi, karena kami sekeluarga sudah pakai Suica di iPhone, perubahan ini sama sekali tidak berpengaruh buat kami. Jadi, kalau kamu masih terbiasa memakai tiket kertas, poin utamanya sederhana. Mulai sekarang, biasakan beralih ke kartu IC, karena selain lebih praktis, kamu juga tidak akan terpengaruh perubahan sistem tiket ini sama sekali. Satu urusan yang bisa langsung kita coret dari daftar kekhawatiran. Update nomor 2, dan ini menurutku salah satu yang paling penting, yaitu aturan baru soal powerbank di pesawat. Jadi begini. Saat bepergian ke Jepang, kamu wajib memperhatikan aturan membawa powerbank. Yang pertama, powerbank dilarang dibawa di bagasi tercatat dan harus selalu dibawa di tas kabin. Lalu, ada aturan baru yang mulai berlaku pada 24 April 2026. Aturan ini berlaku untuk semua penerbangan ke, dari, dan di dalam Jepang,
di semua maskapai, termasuk maskapai luar negeri. Yang pertama, jumlah powerbank yang boleh kamu bawa kini dibatasi maksimal 2 unit per orang. Dan masing-masing harus berkapasitas 160 watt-hour atau kurang. Kalau lebih dari itu, dilarang. Perlu diperhatikan, powerbank berukuran besar untuk laptop bisa saja melebihi batas ini, jadi cek dulu label kapasitasnya sebelum berangkat. Kenapa aturan ini diperketat? Karena ada peningkatan insiden kebakaran yang berkaitan dengan baterai lithium-ion di dalam kabin pesawat. Aturan Jepang ini juga sejalan dengan standar keselamatan penerbangan internasional. Jadi ini bukan aturan yang mengada-ada, melainkan demi keselamatan kita semua di udara. Masih soal powerbank, dan ini bagian yang paling sering bikin orang kaget di bandara. Aturan keduanya, dan yang paling penting, adalah selama penerbangan kamu dilarang memakai atau mengisi powerbank. Artinya, kamu tidak boleh mengisi daya HP atau perangkat lain menggunakan powerbank, dan kamu juga tidak boleh mengisi ulang powerbank itu sendiri dari colokan di kursi. Kamu juga harus hati-hati soal cara menyimpannya. Untuk mencegah korsleting, tutup bagian terminalnya dengan selotip atau simpan powerbank di wadah atau tas terpisah. Ada juga aturan soal tempat menyimpannya di pesawat. Jangan menaruhnya di kabin bagasi atas. Selalu simpan dalam jangkauan, misalnya di tas bawah kursi atau di kantong kursi, supaya bisa ditangani cepat kalau terjadi sesuatu. Tapi tenang, powerbank tetap boleh dibawa dan tetap sangat berguna selama di dalam kota. Aturan ini hanya soal pemakaian saat di pesawat. Jadi pesanku, isi penuh baterai HP sebelum terbang. Aku pribadi juga berencana membawa 1 powerbank cadangan di tas kabin untuk dipakai nanti di dalam kota, karena HP akan sangat boros dipakai Google Maps seharian. Yang penting, aku ingat untuk tidak memakainya selama penerbangan dan menyimpannya di kantong kursi, bukan di kabin atas. Update nomor 3, biaya visa Jepang yang naik. Ini pemberitahuan penting. Biaya visa Jepang naik untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun, tepatnya sejak tahun 1978. Tapi tenang, ini tidak berlaku untuk semua orang. Kalau kamu berasal dari negara yang bebas visa, seperti banyak negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, atau Australia, kamu tetap bisa masuk Jepang tanpa visa untuk wisata jangka pendek seperti biasa. Yang terdampak hanya para pelancong dari negara yang memang perlu mengurus visa. Nah, buat yang perlu visa, ini angka barunya. Visa sekali masuk untuk jangka pendek naik dari 3.000 yen menjadi 15.000 yen. Sedangkan visa multi masuk naik dari 6.000 yen menjadi 30.000 yen. Biaya baru ini berlaku untuk aplikasi yang diajukan mulai 1 Juli 2026. Jadi kalau kamu memang perlu visa, pastikan cek dulu syarat dan biaya terbaru sesuai negaramu sebelum mengajukan. Menurut pihak Jepang, kenaikan ini mencerminkan inflasi dan perubahan nilai tukar selama hampir 5 dekade. Jadi meskipun terdengar besar, sebenarnya ini penyesuaian yang sudah lama tertunda. Buat yang bebas visa, sekali lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal biaya ini. Update nomor 4, peringatan soal musim padat, yaitu bulan Agustus. Agustus adalah salah satu waktu tersibuk untuk bepergian di Jepang. Salah satu alasan utamanya adalah Obon, yaitu periode libur di mana banyak orang Jepang pulang ke kampung halaman atau bepergian ke seluruh penjuru negeri. Akibatnya, perjalanan domestik meningkat drastis pada masa ini. Agustus juga merupakan musim liburan sekolah bagi anak-anak dan pelajar, sehingga banyak tempat wisata dan lokasi acara bisa menjadi sangat ramai. Karena itu, kereta Shinkansen dan penerbangan domestik seringkali kehabisan tiket, dan hotel di area populer bisa penuh dipesan jauh-jauh hari. Terutama selama periode Obon,
keramaian mencapai puncaknya. Jadi menunggu sampai menit-menit terakhir untuk memesan bisa membuatmu kehabisan pilihan. Kalau kamu berencana ke Jepang di bulan Agustus, saranku, pesanlah tiket dan hotel dari jauh-jauh hari, dan sisakan sedikit fleksibilitas dalam rencana perjalananmu. Ini penting banget apalagi kalau bawa keluarga. Bayangkan, sudah jauh-jauh terbang ke Jepang, tapi tidak kebagian kursi Shinkansen atau kamar hotel di lokasi yang strategis. Buat perjalanan bersama anak, kepastian jadwal dan tempat menginap itu krusial supaya tidak kelelahan berpindah-pindah. Jadi kalau bisa memilih, hindari Agustus, atau kalau memang harus, siapkan semuanya sejak dini. Update nomor 5, kabar soal kartu Suica untuk pengguna Android. Bepergian di Jepang mungkin akan segera lebih nyaman bagi pengguna Android. Seperti kita tahu, di Jepang ada kartu IC transportasi bernama Suica yang dipakai luas untuk kereta, bus, dan belanja di minimarket. Selama ini, Suica umumnya tidak tersedia di HP Android yang dibeli di luar Jepang. Jadi banyak pelancong harus membeli kartu fisik setelah tiba. Namun, Junior East dan Samsung mengumumkan rencana untuk menghadirkan Welcome Suica Mobile melalui Samsung Wallet bagi para pengunjung Jepang. Kalau layanan ini benar tersedia, pengguna HP Samsung Galaxy tertentu nantinya bisa membuat kartu Suica langsung di HP mereka tanpa perlu kartu fisik. Tapi perlu dicatat, layanan ini belum diluncurkan secara resmi, dan kita masih menunggu pengumuman resminya. Karena kami sekeluarga memakai iPhone, kabar ini tidak berpengaruh buat kami. Jadi anggap saja ini catatan tambahan yang berguna buat teman-temanmu yang memakai Android. Meski begitu, kalau layanan ini benar-benar rilis, ini akan jadi kemudahan besar, karena artinya pengguna Android tidak perlu lagi repot mengantre membeli kartu fisik begitu tiba. Kita tunggu saja pengumuman resminya. Update nomor 6, akses dari Bandara Haneda yang akan makin mudah. Memang masih agak lama, tapi perjalanan dari Bandara Haneda menuju pusat kota Tokyo diperkirakan akan menjadi jauh lebih nyaman di masa depan. Saat ini, para pelancong yang menuju area seperti Shinjuku, Shibuya, dan Ueno seringkali harus berganti kereta atau naik bus terlebih dahulu. Namun, begitu jalur baru bernama Haneda Airport Access Line dibuka, yaitu proyek rel baru yang sedang dikembangkan oleh Junior East, perjalanan ke pusat kota diperkirakan akan menjadi jauh lebih mudah. Jalur baru ini akan menghubungkan Bandara Haneda dengan pusat Tokyo dengan memanfaatkan jalur rel yang sudah ada. Setelah selesai, akses tidak hanya ke Shinjuku dan Shibuya, tapi juga ke Ueno dan bagian utara Tokyo, diperkirakan akan membaik dengan lebih sedikit transit. Bagian pertamanya dijadwalkan buka pada tahun fiskal 2031. Jadi ini memang masih beberapa tahun lagi, tapi tetap kabar bagus untuk perjalanan berikutnya. Untuk trip kami tahun ini, kami tetap mengandalkan opsi transportasi yang ada sekarang, tapi senang mengetahui bahwa akses ke pusat kota akan makin ramah untuk keluarga di kunjungan-kunjungan mendatang. Semakin sedikit transit, semakin ringan juga saat bepergian membawa anak dan koper. Update nomor 7, Bandara Narita yang sedang diperbesar. Perubahan besar juga direncanakan untuk Bandara Narita. Saat ini, sebuah landasan pacu baru sedang dibangun di Bandara Narita, dan jumlah penumpang tahunan diperkirakan akan meningkat sekitar 30% di masa depan. Untuk mengakomodasi pertumbuhan ini, sebuah terminal baru dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2030-an. Ada juga rencana untuk meningkatkan akses rel antara bandara dan Tokyo, dengan mengubah sebagian jalur rel tunggal menjadi rel ganda. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah kereta ekspres terbatas dan kira-kira melipat gandakan kapasitas transportasi. Selain itu, ada juga rencana untuk memperkenalkan kereta ekspres baru,
dan sebuah koneksi langsung antara Bandara Narita dan Bandara Haneda juga sedang dipertimbangkan untuk masa depan. Semua rencana ini diharapkan bisa meningkatkan akses ke Bandara Narita, menjadikannya bandara yang lebih nyaman bagi para pelancong yang mengunjungi Jepang. Jadi ke depannya, tiba di Jepang lewat Narita akan makin praktis. Seiring jumlah turis asing yang terus bertumbuh, proyek-proyek seperti ini jadi sangat penting. Buat kita sebagai wisatawan, ini pertanda baik bahwa infrastruktur Jepang terus disiapkan supaya perjalanan makin lancar di tahun-tahun mendatang. Update nomor 8, siapkan internet sebelum berangkat. Ini tips praktis yang sering diremehkan padahal krusial. Selama berada di Jepang, kamu akan menggunakan peta, aplikasi kereta, dan penerjemah hampir setiap hari. Jadi, aku sangat menyarankan untuk mengatur koneksi internetmu dari jauh-jauh hari sebelum berangkat. Salah satu pilihan yang paling praktis adalah memasang eSIM sebelum kamu berangkat. Dengan eSIM, begitu kamu mendarat di Jepang, kamu tinggal mengaktifkan data roaming, dan kamu akan langsung tersambung ke internet saat itu juga. Jadi kamu tidak perlu lagi mengantre untuk membeli SIM card lokal atau repot mencari wifi publik saat baru saja tiba dan masih lelah. Buat keluarga, ini penting sekali. Pastikan setidaknya HP yang akan menjadi navigator utama yang dipakai untuk Google Maps sepanjang hari punya koneksi data yang andal dari pagi sampai malam supaya tidak ada drama kehilangan sinyal saat sedang mencari jalan bersama anak. Selain itu, dengan eSIM, kamu bisa tetap memakainya saat bepergian ke negara lain juga, jadi cukup sekali pasang. Aku juga menyiapkan agar beberapa HP di keluarga punya data, bukan hanya satu, sebagai cadangan kalau HP utama tiba-tiba lowat atau bermasalah di tengah jalan. Update nomor 9, aturan baru Shinkansen. Ada 2 aturan penting yang perlu kamu tahu. Yang pertama, reservasi kursi menjadi wajib selama periode perjalanan yang padat. Aturan ini berlaku untuk Nozomi, yaitu Shinkansen tercepat yang banyak dipakai orang saat bepergian antara Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Pada periode sibuk, misalnya sekitar pertengahan Agustus, seluruh kereta Nozomi antara Tokyo dan Hakata hanya akan melayani kursi reservasi. Artinya, kamu tidak bisa naik tanpa memesan kursi terlebih dahulu. Jadi kalau kamu bepergian di musim ramai, pastikan pesan kursinya dari awal. Sebagai alternatif, kereta Hikari dan Kodama tetap menyediakan kursi non-reservasi. Keduanya memang sedikit lebih lambat, tapi bisa jadi pilihan yang lebih santai kalau waktumu longgar. Jadi, kalau kamu tipe yang tidak mau ribet reservasi dan waktumu fleksibel, Hikari atau Kodama bisa jadi solusi yang lebih tenang. Sebenarnya untuk sebagian besar rute wisata, perbedaan waktunya tidak terlalu jauh, jadi jangan ragu memilih yang lebih santai kalau memang lebih mudah dapat kursinya. Yang penting, kalau kamu mau naik Nozomi di musim ramai, pesan reservasinya jauh-jauh hari supaya kepastian tempat dudukmu terjamin. Masih di aturan Shinkansen, ada aturan kedua yang penting, terutama buat kita yang bepergian bersama keluarga, yaitu soal koper besar. Kalau ukuran total kopermu lebih besar dari 160 cm, kamu wajib memesan kursi dengan ruang bagasi besar terlebih dahulu. Ruang bagasi khusus ini terletak di belakang baris kursi paling belakang, dan hanya bisa digunakan oleh penumpang yang sudah memesannya. Jadi, kalau kamu bepergian membawa koper besar, seperti yang biasa kita bawa saat liburan keluarga dengan anak, pastikan kamu memesan kursi yang tepat dari jauh-jauh hari. Kalau tidak, kamu bisa kesulitan menemukan tempat untuk kopermu di dalam kereta, dan itu tentu merepotkan saat sedang menggandeng anak. Jadi jangan lupakan detail kecil ini, karena kenyamanan selama perjalanan Shinkansen sangat tergantung pada persiapan ini. Kabar baiknya, memesan kursi dengan ruang bagasi ini biasanya tidak dikenakan biaya tambahan
asalkan kamu memesannya lebih dulu. Jadi ini murni soal perencanaan, bukan soal biaya ekstra. Sedikit usaha di awal, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan seluruh keluarga di sepanjang perjalanan. Sebelum menutup, aku rangkum poin-poin yang paling penting khusus untuk trip keluarga seperti kami. Yang pertama, soal power bank. Bawa di tas kabin, maksimal 2 unit, dan pastikan baterai HP terisi penuh sebelum terbang, karena kamu tidak bisa nge-charge saat di pesawat. Yang kedua, soal musim padat. Kalau kamu ke Jepang di bulan Agustus, pesan tiket kereta dan hotel jauh-jauh hari, karena saat itu benar-benar padat. Yang ketiga, soal koper besar. Kalau kamu membawa koper lebih dari 160 cm di Shinkansen, jangan lupa reservasi kursi dengan ruang bagasi lebih dulu. Dan yang keempat, soal internet. Aktifkan eSIM sebelum berangkat, supaya peta dan aplikasi kereta langsung jalan sejak menit pertama kamu mendarat. 4 hal sederhana ini, kalau disiapkan dari awal, bisa menyelamatkan kita dari banyak drama di perjalanan. Dan yang paling melegakan, semua ini bisa kita urus dari rumah sebelum berangkat, jauh sebelum berdiri di antrean bandara. Persiapan 10 menit di rumah benar-benar sepadan dengan ketenangan sepanjang liburan bersama keluarga. Jadi begitulah 9 update travel Jepang terbaru yang aku siapkan untuk perjalanan keluarga kami ke Tokyo. Kalau dirangkum, mengetahui aturan-aturan terbaru sebelum berangkat itu membuat perjalanan jadi jauh lebih mulus, tanpa kejutan yang tidak menyenangkan, baik di bandara maupun di stasiun. Yang tadinya bisa jadi masalah besar, sekarang sudah kita antisipasi dari rumah. Satu catatan penutup yang penting. Aturan-aturan seperti ini bisa saja berubah sewaktu-waktu. Jadi, selalu cek kembali informasi resmi dari maskapai penerbanganmu dan dari junior menjelang tanggal keberangkatan, supaya kamu benar-benar mendapat informasi yang paling akurat dan terbaru. Semoga rangkuman ini bermanfaat untuk perjalananmu juga. Kalau kamu punya tips atau update lain seputar travel ke Jepang, aku senang sekali kalau kamu mau berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di catatan perjalanan berikutnya.